Bagaimana kita mendampingi, ini masalah teknis ya Bunda ya, jadi mungkin tadi saya tidak masuk ke wilayah itu. Tapi dari semua referensi yang saya baca dan saya terapkan gitu ya, yang pertama adalah kita harus memiliki visi terhadap anak ya. Karena doa itu nggak mungkin kalau kita nggak punya visi gitu. Kalau kita nggak punya visi, maka doa kita pasti kecekle gitu. Misalnya anak mau ujian, baru kita doanya ujian gitu. Kalau misalnya anak sakit, baru kita doanya minta sembuh. Nah itu kalau kita nggak punya visi. Padahal doa yang diberikan sarana oleh Allah kepada kita ini luar biasa gitu. Kita nggak ada penyakit, kita nggak ada halangan apapun, kita diperintahkan untuk berdoa. Berarti dalam keadaan normal pun kita disuruh berdoa, maka harus kita punya visi. Visi apa? Misalnya Mbak Susi tadi ya, apa yang akan diberikan visinya untuk anak pertama, anak kedua, tadi sekali lagi ya, dan keturunannya gitu kan. Anak pertama sa rentete, berarti sa keturunannya gitu sampai hari kiamat. Anak kedua sa keturunannya sampai hari kiamat. Anak ketiga begitu seterusnya sampai yang terakhir gitu ya. Ini kita harus punya visi. Nah visi ini bisa menjadi sebuah diskusi tersendiri gitu ya. Nanti visi terhadap anak-anak kita lihat aja kepada situasi kondisi yang hari ini terjadi. Kalau hari ini ayah bunda masih kesulitan di urusan ekonomi, kita melihat masyarakat umum masih kesulitan di urusan ekonomi, maka buatlah anak kita itu memiliki visi ekonomi ke depan gitu. Misalnya apa? Jadikan mereka itu adalah calon pengusaha-pengusaha tingkat nasional misalnya, yang memiliki karyawan 1.000 orang gitu. Yang masing-masing karyawan memiliki gaji 5 juta misalnya. Itu masalah visi gitu. Nggak usah bayangin terus bisa apa enggak itu. Kalau kemampuan kita pasti mengatakan nggak bisa. Tapi kalau itu adalah domainnya di sisi Allah, maka Allah maha mampu gitu ya. Maka buatin visi. Itu yang pertama gitu. Nah setelah kemudian kita punya visi, udah kita konsentrasi kepada doa-doa yang ada visinya tadi gitu ya. Kita nggak usah terlibat langsung kepada teknis-teknis yang kita mungkin tadi ya, teknis kepada anak harian dan seterusnya gitu. Yang saya lakukan seperti itu. Tapi kita konsentrasi untuk kepada mengarahkan visi itu. Kemudian yang kedua, kita konsentrasi kepada apa yang kita lakukan. Hari ini yang kita lakukan itu adalah membuatkan roadmap bagi anak keturunan kita, supaya nanti mereka memiliki peta jalan ketika mereka nanti hidup di alam semesta ini gitu ya. Jadi orang tua ini harapannya kan seperti orang tua pada masa Rasulullah, pada masa sahabat gitu ya, pada masa Khulafaur Rasyidin gitu, yang mereka memiliki apa? Kebanggaan kepada orang tuanya. Nggak usah dilihat apakah hari ini kita sedang punya utang banyak gitu ya, sedang punya penyakit banyak, punya masalah, nggak usah dilihat. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya husnul khatimah. Husnul khatimah itu artinya apa? Kita ketika kita masih hidup seperti ini, kita memiliki sebuah karya besar. Nah dari karya besar itu nanti akan menjadi tinggalan kita yang terus mengalir pahalanya sampai walaupun kita sudah wafat. Itu namanya husnul khatimah. Jadi selama ini kan dibayangkan husnul khatimah itu adalah ketika meninggal kemudian baca la ilaha illallah Muhammad Rasul gitu kan ya. Nah, kira-kira lebih sulit mana? Kita merencanakan husnul khatimah dengan membuat proyek besar atau dengan cara kita minta kepada Allah supaya meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Lebih sulit mana? Siapa yang tahu orang mau meninggal? Kalau di sinetron kan begitu ya. Kalau mau meninggal la ilaha illallah kan gitu kan ya. Itu lebih sulit gitu. Kita pengen supaya meninggal dalam keadaan sedang bersujud. Sulit nggak kira-kira? Sulit. Tapi kalau kira-kira ayah bunda membuat sebuah proyek kebaikan, sulit enggak? Lebih mudah kan ya? Lebih mudah. Apa saja coba proyek kebaikan? Hari ini misalnya sedang puasa Ramadan, ada perintah untuk iftar, bikin aja iftar di lingkungan kita. Ya enggak? Kita lihat kemampuan keuangan ya. Saya bisa membuat iftar itu 10 orang, 10 orang. Karena iftar begitu, Rasul mengatakan walaupun hanya dengan bitam rotin. Tampratan itu apa? 1 kurma. Tapi kan kita kadang-kadang suka terbawa kepada apa namanya ini ya lifestyle.
Kalau namanya kasih buka puasa itu ya harus satu kotak isinya nasi, kemudian lauk pauk, ada buahnya, ada kolaknya kan gitu. Padahal enggak, Rasul hanya mengatakan kalau kamu itu hanya memberikan buka puasa bitamrotin, sikil bitamrotin hanya dengan menggunakan satu kurma aja, itu maka ini pahala di sisi Allah, insya Allah gitu. Maka kalau di Arab gitu ya, kalau di Mekah, di Madinah, kalau ayah bunda berbuka puasa di sana, orang biasa gitu ya, ngedarkan kurma itu pada ngambil satu, ngambil dua gitu kan ya, nggak repot gitu. Di Indonesia aja bikin repot karena masuk kepada lifestyle gitu ya, lifestyle-nya jadi berubah gitu. Nah, kita kembalikan lagi kepada Islam ya. Jadi yang membatasi diri kita lagi gitu. Nah, ini namanya proyek kebaikan gitu. Proyek kebaikan kita fokus aja ya. Kita makanya di awal Ramadan biasanya kita narjet ya. Dalam satu Ramadan ini saya berapa kali memberikan iftar buka puasa sekian kali biar tidak hilang kesempatan itu. Itu namanya amal soleh yang tadi direncanakan ya. Yang lain apa? Bikin kajian di rumah. Ya, saya punyanya rumah ada ruang tamu yang selama ini nggak pernah ada tamunya. Gitu. Punya rumah ada ruang tamu, ruang tidur, ruang makan dan lain sebagainya, tetapi ruang tamunya nggak pernah ada tamunya gitu. Sementara kegiatannya kalau jam 7 udah berangkat kantor, pulang kantor jam berapa? Jam 4 sore ya kan? Berarti rumah itu hanya efektif efisien di waktu malam hari, hanya berapa jam? Jadi rumah itu hanya dipakai untuk tidur aja. Pagi sampai sore nggak ada efektifnya rumah itu. Biar nanti rumah ini tidak menjadi tempat kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah, maka kita maksimalkan rumah ini. Bikin kajian di rumah kita. Saya punyanya ruang tamu, dan ruang tamu disulap jadi tempat untuk pertemuan ya. Siapa pesertanya ya, siapa aja yang mau gitu. Kalau belum bisa ngisi, bagaimana undang dari Ustadz Nuris gitu ya, untuk mengisi. Pasti beliau mau. Nah, ini bagian dari karya amal soleh. Ini untuk siapa kita nawaitukan? Bukan untuk hari ini, tapi kita nawaitukan untuk apa? Membuat jejak kepada anak keturunan kita, gitu ya. Itu yang pertama visi, yang kedua buat jejak untuk anak keturunan kita. Udah fokus di situ. Kita kepada anak-anak nggak usah terlalu banyak ngomong. Itu yang saya baca dari sekian banyak referensi. Jadi kita buat justru apa? Yang membahagiakan anak. Jadi jangan anak kalau ketemu kita adanya trauma kita ya. Kita adalah teman yang terbaik buat anak-anak kita, orang yang enjoy buat anak-anak kita. Gimana caranya? Maka kita jangan masuk ke wilayah yang anak-anak nggak suka. Udah, kita fokus kepada tujuan akhir. Teknis di lapangan kita buat supaya anak-anak tuh enak dengan kita, nyaman dengan kita. Bismillah ya. Nanti ayah bunda akan melihat tuh untuk proses pertama, 1 tahun pertama hasilnya seperti apa, 1 tahun kedua hasilnya seperti apa, atau bahkan tidak sampai 1 tahun. Yang saya rasakan ketika mengubah pola seperti itu, sekian tahun yang lalu saya ubah pola seperti itu, yang saya rasakan dampaknya apa? Tidak ada lagi informasi negatif terkait dengan anak-anak saya, gitu, ya kan? Ya minimal nggak disibukkan dengan informasi negatif. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kemudian kita jalankan, yang kedua apa? Ini anak-anak udah mulai ada produksinya gitu ya. Ada mulai produktif gitu ya. Dia bikin, ada yang suka digital marketing gitu ya. Dia sudah mulai bikin ya, dan bikin TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Dia bisa nyalurkan daripada tadi. Jadi kita tidak terlalu fokus kepada sesuatu yang ini akan ada banyak perubahan-perubahan. Karena yang namanya pendidikan anak hari ini akan beda dengan nanti sore gitu. Apalagi anak balita gitu ya. Anak di usia 5 tahun, 6 tahun ini Masya Allah gitu kan. Ya bunda mungkin sering lihat ya. Hari ini jam ini gitu udah marahan, tiba-tiba udah ketawa-ketawa gitu. Dia bilang udah happy gitu. Cucu saya sering begitu ya, nanti nangis gitu. Kenapa? I'm unhappy gitu bilangnya gitu. Tapi nanti setelah itu habis ketawa-ketawa. Lah kenapa lagi? I'm happy gitu ya. Masya Allah gitu ya. Kalau kita orang tua kan nggak bisa gitu ya. Nah, maka fokus kepada visi, fokus kepada amal soleh yang kita torehkan kepada anak-anak kita. Itu kesibukan para sahabat ya, para nabi, para sahabat itu mereka sibuk mewarnai dengan produktivitas harian.
maka mereka nggak disibukkan dengan permasalahan anak-anak keturunan gitu, ya kan? Anaknya ngikut aja. Pada ke masjid ya anaknya ngikut aja ke masjid gitu, ya kan? Kalau rame sedikit ya namanya anak-anak, rame nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu, ya kan? Itu seperti itu ya. Mereka perang anak-anaknya mau ikut gitu kan? Ada kisahnya gitu kan ya? Ada kisahnya seorang anak itu ya, kemudian dia membawa Zaid itu ya, dia membawa pedangnya. Kata Rasulullah tuh pedangnya aja masih kengseh gitu ya, kengseh ke tanah gitu ya, tapi dia sudah punya keinginan untuk berjihad di saat itu. Melihat dari mana? Dari apa yang dilakukan oleh manusia dewasa di sekeliling dia. Nah sekarang kita malah justru kita nggak punya visi, kita nggak punya tadi torehan kebaikan, maka rata-rata anak kemudian yang muncul adalah masalah. Nah seperti itu ya, mungkin saya nggak masuk ke teknis, tapi minimal gitu ya, ada apa namanya cara pandang kita ya kepada sesuatu yang mungkin lebih produktif lagi ya, seperti itu Bu Ana. Ya, terima kasih Ustazah Anis. Itu tadi untuk jawaban pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Sriyati, bahwasanya tanda balik pada anak perempuan itu jelas, yaitu haid. Nah, untuk anak laki-laki, bagaimana mengetahui dengan pasti kalau anak tersebut sudah balik? Demikian Ustazah. Ini lakum a'malukum dinukum ini. Jadi yang paham tentang bagaimana baliknya seorang anak laki-laki biasanya lebih pas adalah ayahnya. Maka kita serahkan pada ayahnya untuk menerangkan Bun ya. Jadi kalau kita bisa menerangkan kepada anak perempuan karena kita ngelakuin gitu kan ya. Saya waktu anak-anak saya belum haid itu saya terangkan bagaimana cara mencuci darah. Waktu itu saya contohkan dengan darah ayam, ya, darah ayam itu kan hampir mirip dengan darah perempuan ya, karena darah manusia gitu kan, karena dia ada kadar ini ya C-nya ya, vitamin C-nya itu lebih tinggi gitu, maka sulit untuk hilang. Kalau darah mens kan C-nya tinggi. Nah kemudian saya kasih tuh ya, saya kasih kain, saya kasih darah ayam, nah kemudian saya cuci gitu. Saya tunjukkan kepada anak perempuan saya, ini begini loh, kalau mencuci sudah bersih itu bentuknya kayak ini gitu. Kalau belum seperti ini, maka ini namanya belum bersih gitu. Kenapa saya berpikir sampai ke situ? Ya karena itulah yang dilakukan oleh para wanita Ansor kepada Rasulullah. Kan ada kisahnya tuh ya. Ada rombongan wanita Ansor membawa satu keranjang yang isinya bekas haid kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah disuruh milih mana yang namanya berhenti haid, apakah bekas yang ini atau yang ini. Karena Rasulullah itu pemalu, maka Rasulullah palingkan wajahnya. Rasulullah mengatakan yang penting sudah tidak ada warna lagi di atas kain yang putihnya. Itu kan standar kita. Maka itulah yang kemudian saya copy paste menjadi pelajaran kepada anak saya yang mau haid itu gitu ya. Nah kalau yang laki-laki, saya waktu itu minta tolong kepada suami untuk menerangkan, karena saya juga nggak ngalamin mimpi itu kayak apa. Maka saya minta terangkan. Hanya untuk yang lain kita bisa ambil contoh. Misalnya apa? Munculnya jakun ya, munculnya tenggorok. Kemudian biasanya yang paling gampang ditanda itu apa? Suaranya beda gitu. Suaranya udah apa namanya? Ya berat gitu ya, suaranya udah bariton gitu. Ini sudah mulai tanda-tanda dia sudah masuk kepada balik. Tapi yang di hadis itu memang mimpi basah gitu. Nah yang mimpi basah ini nanti bapak-bapak ini pertanyaannya kayaknya ke bapak-bapak. Nah seperti itu nggih. Baik Ustazah, untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Mariani ada 2 pertanyaan. Yang pertama, setiap anak adalah fitrah. Mohon Ustazah terangkan lebih lanjut penjelasan terkait fitrah tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, tips pendampingan menuju akil balik untuk anak yang introvert. Untuk fitrah, makna fitrah itu adalah Islam. Pada dasarnya makna fitrah itu adalah Islam. Ya kalau di dalam ayat tadi yang saya sampaikan dalam hadis tadi ya, itu dikatakan juga hunafa, hanif atau fitrah itu ada kecenderungan kepada Islam, nah, Ibu ya. Jadi
Makanya di dalam hadis itu kan begitu, kullu mauludin yulatu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunajisan ayumajisanihi ayunasiranihi. Islam nggak disebut di situ. Karena Pak, Islam itu adalah fitrah itu. Jadi kalau kita lekan, jadi sesungguhnya setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Maka tergantung kepada orang tuanya apakah mau memajusikan dia atau menasranikan dia atau mau meyahudikan dia, seperti itu ya. Jadi fitrah maknanya adalah Islam. Fitrah yang lain selain Islam adalah Hanif. Hanif artinya apa? Hanya mengenal kepada tauhid. Itu di dalam surat Al-A'raf ya, ketika Allah bertanya kepada calon janin yang mengatakan alastu birabbikum, kemudian janin tadi mengatakan qalu bala syahidna. Allah tanya, apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Kemudian si janin, calon anak kita itu, dia mengatakan bala syahidna. Iya, aku ngakoni gitu ya. Artinya dia sudah bersyahadah sejak di dalam kandungan. Berarti dia sudah fitrah. Nah, kalau dia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, dalam keadaan hanif gitu. Makanya kenapa bayi yang lahir meninggal dia pasti masuk surga gitu. Karena dia masih Islam gitu. Walaupun orang tuanya itu non muslim gitu ya. Anak-anak yang lahir semuanya, semua yang lahir dalam keadaan masih bayi ya, belum terkena campur aduk pendidikan yang lain, dia meninggal pasti dia masuk surga. Insyaallah seperti itu ya itu. Untuk yang kedua kaitannya dengan mendekati anak yang introvert. Nah, saya nggak begitu banyak banyak berkecimpung di urusan model-model ya ekstrovert, introvert dan lain sebagainya begitu ya, dan saya tidak begitu tertarik dengan itu. Tetapi pada dasarnya begini ya, jadi kita jangan terjebak kepada klasifikasi introvert, ekstrovert dan lain sebagainya gitu ya. Kita sementara nganggap bahwa introvert itu bisa menjadi ekstrovert, sebagaimana ekstrovert suatu ketika juga bisa menjadi introvert ya, karena itu penamaan aja gitu. Dan yang saya sudah cari-cari di dalam banyak referensi dalam Al-Quran maupun hadis, nggak ketemu dengan definisi ini ya, apa introvert atau ekstrovert gitu ya. Dan yang lain-lainnya juga ada sanguistik gitu kan, ada apa lagi, ada sanguis ya, kemudian ada apa lagi, ada macam-macam ya. Itu saya nggak ketemu gitu, kecuali itu ada referensi dari barat. Nah kalau referensi barat saya ketemu gitu, itu semuanya referensi barat gitu. Nah kalau kita melihat kepada Islam sendiri, Islam open gitu. Kalau dia dimasukkan ke dalam hanif, kepada Islam, kepada yang benar tadi, kehanifan dia, pelurusan dia, pada dasarnya nggak ada masalah. Kalau dia misalnya seorang introvert atau extrovert, selama dia masih tegak lurus kepada Islam, tidak ada problem gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendekati anak ya? Orang tuanya paling dekat. Orang tuanya itu ibaratnya kan, apalagi ibu ya. Ibu itu orang yang paling dekat kepada anak. Sejak dia di dalam kandungan dia udah dekat, kemudian dia anak lahir dia juga dekat ya. Saya tandai anak saya itu, anak saya yang nomor 1 itu kan punya baby baru 4 bulan gitu ya. Itu kalau dia nangis gitu, bayi baru 4 bulan itu kan masih belum tahu apa-apa ya, baru cuma lihat-lihat gitu sama senyum sama nangis. Nah kalau dia nangis itu, anak saya itu baru keluar dari pintu itu dia udah diem gitu. Berarti apa? Saya bilang nih, baunya ibunya aja udah tahu gitu. Maka saya sering kalau misalnya anak saya mau pergi liko gitu ya, Mi mau titip taman nih, mau liko berapa jam, 2 jam, oh ya nggak apa-apa. Itu apa? Saya minta supaya dikasih barang-barang yang kena asinya gitu. Karena begitu nangis saya deketin baju ibunya yang ada asinya tadi, yang boba asi itu diem gitu. Nah ini kan berarti orang yang paling dikenal oleh anak itu adalah ibu gitu. Nah ini kalau urusan introvert ada di mana nih? Artinya anak itu berarti yang paling dekat tuh ibu gitu kan ya. Nah itu laki. Kemudian ini anak ini tidur gitu kan ya. Dia tidur gitu. Dia cuma ngeliat tuh, matanya ngeliat tuh. Begitu ibunya datang ini diikutin, geraknya ibu itu diikutin sampai noleh ke belakang gitu.
Saya sering ngeliat ngamatin cucu saya itu, Masya Allah gitu. Berarti orang yang paling dekat dengan anak-anak kita itu adalah kita, ibunya gitu ya. Maka luar biasa, kedekatan itu kita manfaatkan untuk juga membina mereka, mendidik mereka supaya efektif, efisien. Maka permintaan kepada bapak-bapak, kasih kesempatan, kasih waktu, dukung ibu-ibu untuk bisa mendidik anak keturunannya dengan sebaik-baiknya. Nanti pahalanya dibagi Pak, insya Allah ya. Jadi itu seperti itu ya. Jadi kita sebetulnya makanya saya kalau misalnya masuk kepada introvert, ekstrovert itu ini. Jadi sampai ada satu buku yang saya pernah baca itu, para sahabat Nabi itu digolong-golongkan begitu. Katanya Abu Bakar itu, Ali itu orangnya introvert gitu, Umar itu orangnya ekstrovert gitu. Saya coba itu yang maksud itu yang mana gitu ya. Tapi saya belum ketemu itu, terus terang ya. Mungkin nanti dari referensi dari ustadz-ustadzah yang ada di Nuris mungkin punya ya. Tapi saya pribadi saya belum ketemu itu. Tetapi saya malah ketemukan dengan definisi itu ada pada referensi barat gitu, psikologi yang dari buku-buku barat. Tapi kalau yang buku Islam itu saya malah belum ketemu gitu ya. Nah itu ya, karena saya rujuk yuk kepada Al-Quran maupun di dalam hadis. Tapi pada dasarnya ibu bukan orang yang asing bagi anak-anak gitu ya. Ibu bukan orang yang asing bagi anak-anak dia, dan insya Allah sampai keturunannya nanti gitu. Nah posisi ayah adalah memiliki mimpi besar, memiliki visi besar. Nah nanti dikomunikasikan aja kepada ibu, nanti yang tim teknisnya gitu kan. Maka sinergi ini yang insya Allah ya nanti akan menyelamatkan anak keturunan kita insya Allah ya. Saya kembalikan ke Bu Ana. Oke, jagilah Ustazah Anis atas penjelasannya. Ustadz Yudi, kita cek ombak, masih perlu termin kedua tidak? Baik Bapak Ibu, karena tadi belum ada ayah-ayah yang bertanya, kita buka termin kedua untuk pertanyaan, kami persilakan. Baik, silakan Bapak yang depan dulu untuk menuju mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habib, wali dari Sahila Al-Malfaza kelas 4C. Terima kasih Ibu Hajah Husni untuk materinya, terima kasih, benar sekali. Yang saya tanyakan, tadi di slide dijelaskan bahwa Allah menghendaki peran aktif orang tua. Peran aktif yang pertama penciptaan anak, kemudian penjagaan anak, yang ketiga menumbuh kembangkan fitrah anak. Yang saya tanyakan, peran aktif orang tua sesuai dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan penjagaan anak, kemudian yang kedua menumbuh kembangkan fitrah anak sesuai dengan ajaran Islam. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang pertama, pertanyaan saya, bagaimana konsep yang tepat untuk dalam proses mendidik, mendampingi ini proses sampai anak dengan menuju masa balik ini, yaitu konsep reward and punishment terhadap anak yang tepat, efisien. Kemudian yang kedua, yakni tentang penggalian potensi anak, bagaimana menumbuh kembangkan, kemudian sampai dengan anak ini menemukan potensinya di usia akil balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin referensi saya juga terbatas gitu. Untuk yang pertama kaitannya dengan bagaimana untuk menjaga dan menumbuh kembangkan. Jadi menjaga artinya menjaga di dalam fitrah, Pak. Ya, jadi menjaga fitrah. Kita kenal tadi anak lahir sudah dalam keadaan fitrah. Jadi ibaratnya begini, Bapak dikasih barang dengan spek X gitu ya. Spek X ini udah ada seperti ini ya, ukurannya sekian, kemudian panjang lebarnya sekian gitu ya. Nah kemudian yang ngasih bapak barang tadi ngambil lagi kepada bapak gitu ya. Nah ketika bapak diserahi dengan barang tadi, kemudian anak bapak nyoret-nyoret dan seterusnya, kira-kira yang ngambil tadi ketika ngambil tadi marah-marah atau justru bahagia? Iya, tahu ya jawabannya. Nah sebaliknya ketika bapak dikasih barang tadi, dititipin barang, kemudian barang ini dirawat bagus banget ya, bahkan kemudian ditambahi dengan berbagai macam
Ini ya kelebihan-kelebihan gitu. Yang ngambil ini datang kemudian ngambil barang, ini bagaimana? Bahagia ya itu. Anak diberikan kepada kita gitu ya. Di rumah saya itu sering begitu. Kalau misalnya ada anak saya, cucu saya mau dititipkan, pasti saya bilang, anak adalah titipan gitu. Anak adalah titipan gitu. Karena anaknya dititip-titip gitu ya. Nah, anak itu sudah diberikan Allah kepada kita dalam bentuk fitrah tadi, ya kan? Titipan Allah kepada kita dalam bentuk fitrah. Nah, bagaimana cara kita menjaga fitrahnya tadi? Ya? Mulai dari menjaga dari dia tetap dalam Islam, dalam kehanifannya tadi, bahkan sampai kepada menumbuh kembangkan gitu. Menumbuh kembangkan bagaimana? Ya mendidik dia sesuai dengan kefitrahan. Kalau misalnya Islam itu mengajarkan sholat, maka kita ajari sholat. Berarti kita mengembangkan daripada kefitrahan anak sampai kepada usia sholat. Saya masuk kepada pertanyaan yang kedua. Karena apa? Kenapa saya sebut sholat? Karena hanya di dalam sholat itu ada hadisnya, ada ayatnya. Kalau yang lain-lain malah saya nggak ketemu ya. Puasa aja saya nggak ketemu. Maka saya memulai puasa anak-anak saya itu variasi. Dari sejak nomor 1 sampai nomor 5 itu variasi semua. Tapi rata-rata TK dia sudah puasa sehari gitu ya. TK besar itu mereka rata-rata yang laki yang perempuan. Yang paling sulit laki-laki memang. Yang laki-laki itu baru TK besar yang mau masuk SD baru puasa sehari. Tapi kalau yang perempuan itu dari TK kecil udah puasa sehari. Tapi saya nggak ketemu referensi khusus anak harus mulai puasa sehari itu di usia berapa? Nggak ketemu. Tapi kalau referensi untuk sholat jelas nanti yang dibaca oleh Bu Ana tadi ya, bahwa ajarilah anakmu sholat di usia 7 tahun. Kalau dia di usia 10 tahun meninggalkan sholat, maka tadi ya punishment-nya ada di situ. Disuruh untuk memukul. Hanya nanti memukul itu didefinisikan oleh banyak pakar. Ada yang memukul secara fisik, ada yang memukul secara non fisik, ya misalkan dengan nasihat, ya walam biswab ya begitu ya. Tapi itu aja yang ada referensinya Kak ya. Jadi menjaga fitrah anak itu sampai mengembangkan ke situ. Minimal urusan sholat, karena memang masya Allah sholat ini gitu kan. Rasulullah itu kalau kita melihat bagaimana Rasulullah diberikan sholat, saya sedikit menyinggung masalah sholat. Bagaimana beliau diberikan kewajiban sholat itu tepat pada saat beliau melakukan Mi'raj ya kan, Isra Mi'raj. Nah itu peristiwanya luar biasa ya. Satu Rasulullah itu udah ditinggal wafat oleh pamannya ya, ditinggal wafat oleh istrinya pada saat Amul Huzn itu ya, di lembah Si'ib itu istrinya wafat. Padahal dua orang ini yang membackup Rasulullah. Rasulullah nggak dicaci maki, nggak disiksa, hanya dimusuhi aja. Itu karena ada dua orang ini, ada paman Rasul dan ada istri Rasul. Tapi begitu mereka wafat, tidak ada lagi yang menjadi dafi bagi Rasulullah, ya kan? Rasulullah itu sampai dikejar-kejar. Akhirnya Rasulullah karena akan dibunuh, beliau lari ke Taif, gitu kan? Beliau menyelamatkan diri, mau hijrah ke Taif. Tapi di Taif beliau nggak mendapatkan pelayanan yang luar biasa, malah dilemparin. Tidak orang tua, tidak anak-anak, tidak laki-laki, tidak perempuan. Dalam keadaan beliau tidak bisa diselamatkan oleh manusia, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang saya ngerasain begitu. Kalau sudah tidak ada lagi tangan manusia yang mampu untuk menolong saya, ini saatnya Allah akan hadir untuk menolong saya gitu ya. Jadi kita nggak akan pernah ada putus asanya gitu ya. Saya pernah ada suatu ketika pernah gitu kan, waktu itu bawa jamaah gitu ya, bawa jamaah tiba-tiba les gitu ya, penerbangan cancel 24 jam gitu ya. Artinya berarti yang domestiknya ini bakalan hangus semuanya ya. Padahal angka domestik itu sampai 350 juta. Saya udah bayangin nih, ada 350 juta melayang gitu. Harus ganti yang baru dan saya harus kasih cash gitu kan ya. Udah gitu kan. Ketika itu sudah tidak ada bagi saya tidak ada manusia yang mampu untuk menyelesaikan ini, karena saya lobby kepada maskapai nggak bisa, saya lobby kepada dan lain sebagainya nggak bisa gitu kan. Maka saya kembali kepada ini, kalau manusia sudah nggak bisa nolong, Allah nanti yang akan hadir menolong kita gitu. Rasulullah ketika merasakan tidak ada lagi manusia yang bisa menolong, tumpuannya bukan lagi kepada manusia, maka apa yang dilakukan Rasulullah saat itu?
Nah, Rasulullah kembali di waktu malam hari mengendap-endap karena akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau langsung menuju ke rumah bibinya, ya kan, Maimunah, ya, untuk melaksanakan sholat. Hanya memang sholatnya di situ kan debatable ya, karena beliau belum dapatkan perintah sholat, maka cara sholatnya pun bawa alam biswab ya seperti. Tapi bahasanya di dalam hadis itu beliau melakukan sholat, ya, melakukan sholat di tempat Maimunah itu. Kemudian saat itu datanglah Allah dengan pertolongannya lewat malaikat Jibril yang menawarkan kepada Rasulullah pertolongan, yaitu berupa Rasulullah diajak healing. Healingnya kemana? Dibawa jalan-jalan menuju ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu kenal nggak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik pesawat kurang lebih sekitar 3 jam, gitu. Tapi saat itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam aja. Dan 1 malam itu nggak ada definisi apakah 3 jam apa 5 jam. 1 malam itu untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, gitu kan ya? Itu dalam 1 malam. Dalam surat Al-Isra ada, ya. Dalam surat Al-Isra ada. Di dalam surat Isra itu ada bahasa awalnya itu sabbaha, subhana, subhanalladzi asra. Semua surat Al-Quran yang menggunakan bahasa subhana, sabbaha, sabbihis, semua isinya adalah sesuatu yang amazing, yang akal manusia sulit untuk bisa mencapai, ya, kecuali nanti teknologi sudah bisa membuktikan. Saat itu orang-orang kafir Quraisy nggak percaya gitu, karena sesuatu yang amazing. Tapi itu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, peristiwa ini dari Masjidil Haram